Bab 92. Aku sudah lama menunggumu. Mileye mendongak dan di kejauhan, seorang pria tergantung di udara. Pria itu berpakaian hitam, dengan tali ungu panjang diikatkan di pinggangnya dan sepotong batu giok putih di atasnya. Pria itu tidak terlalu tampan, tetapi dia memiliki mata yang dalam dan tajam, membuat orang merasa aura penindasan. Pria berbaju hitam itu hanya melayang di udara, menatap Mileye di bawah dengan tatapan datar. Mileye menarik kembali pandangannya dan menatap Benetmo yang tidak jauh dari sana. Bagaimana? Benetmo bangkit, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Aku sudah menganggap remeh dia. Mileye mengangguk, istirahat dulu. Benetmo berkata dengan sungguh-sungguh, hati-hati. Dia adalah master sejati. Mileye mengangguk, lalu dia menatap pria berbaju hitam di udara. Ayo. Pria berbaju hitam itu tidak mengatakan omong kosong apapun, tubuhnya bergetar dan seluruh orang jatuh dari udara, lalu memberi orang rasa penindasan yang sangat mendominasi. Master. Mileye menarik kembali pandangannya. Pada saat ini, dia kehilangan kesempatan untuk bergerak. Harus dikatakan bahwa posisinya memiliki kerugian alami. Mileye tidak menghindar. Karena pertarungan antara keduanya, terutama pertarungan antar master, yang lebih dipentingkan adalah aura. Siapapun yang lebih lemah akan ditekan. Dan pada saat ini, dia tidak ingin ditekan. Mata Mileye perlahan tertutup. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba meletus dengan Mileye sebagai pusatnya. Momentum pedang. Momentum pedang ini secara paksa memblokir kekuatan di atas kepala Mileye, tetapi pria berbaju hitam itu tidak berhenti, sebaliknya, kecepatannya menjadi lebih cepat. Ketika pria berbaju hitam itu mencapai sekitar setengah kaki di atas kepala Mileye, dia menghentakkan kakinya. Kekuatan yang mendominasi keluar dari kakinya seperti letusan gunung berapi dan kekuatan yang kuat ini secara paksa menghancurkan tanah di bawah Mileye. Dan pada saat ini, pedang keindahan spiritual di tangan Mileye tiba-tiba bergerak. Seiring terdengarnya gemaan pedang, seberkas cahaya pedang naik ke langit. Sesaat hening. Tiba-tiba, ada suara keras di lapangan. Kemudian sebuah gelombang energi muncul di udara seperti gelombang air. Pada saat yang sama, kedua sosok itu terus terpukul mundur karena gelombang energi itu. Kedua belah pihak mundur sebanyak 10 kaki penuh. Dan Benetmo juga tidak menganggur, ketika Mileye melawan pria berbaju hitam, dia tiba-tiba naik ke langit dan bergegas menuju Lin Siye. Tetapi ketika dia tiba di depan Lin Siye, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Di udara, Benetmo tiba-tiba berbalik. Ketika dia berbalik, sebuah cahaya dingin melewati telinganya. Dia berhenti dan melihat sekeliling, tidak ada orang di sekitar. Ada seseorang di dalam kegelapan. Ekspresi Benetmo sedikit jelek dan dia tidak berani bertindak gegabah. Dia yang sekarang, bahkan jika berhasil menyelamatkan Lin Siye, itu hanya akan memperburuk situasi, karena dia tidak yakin bisa melarikan diri dengan Lin Siye sekarang. Seolah teringat akan sesuatu, Benetmo tiba-tiba berkata dengan marah, Jeffrey sialan, tidak bisakah kamu tiba lebih cepat? Sial, jangan-jangan dia tersesat. Di bawah, Mileye dan pria berbaju hitam berhenti pada saat yang sama. Pria berbaju hitam itu melirik Mileye, informasinya salah, kamu bukan kultivator pedang sempurna. Mileye menyeringai, apakah kamu terkejut? Pria berbaju hitam hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba menghilang di tempat, aku tidak datang untuk mengobrol denganmu. Begitu suara Mileye jatuh, dia sudah tiba di pria berpakaian hitam itu dan cahaya dingin menembus alis pria berpakaian hitam itu. Mata pria berpakaian hitam itu sedikit menyipit,
jari-jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi ilusi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menebas ke belakang dengan pedangnya. Entah sejak kapan pria berbaju hitam telah muncul di belakang Mileye. Pupil pria berpakaian hitam itu mengecil. Jelas, dia tidak menyangka reaksi Mileye begitu cepat. Tanpa banyak berpikir, jari-jari kakinya dihentak ringan dan tubuhnya melayang mundur beberapa kaki. Dan sebelum dia berhenti, sebuah pedang terbang tiba-tiba muncul di depannya. Pedang terbang ini sangat cepat hingga dia tidak bisa menghindar sama sekali. Dan pria berbaju hitam juga tidak memilih untuk menghindar. Dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendangnya. Kaki ini bercampur dengan angin kencang, seolah-olah bisa merobek segalanya. Dengan berani melawan pedang menggunakan kakinya, dapat jelas terlihat bahwa pria berbaju hitam itu sangat percaya diri dengan kakinya. Pada saat ini, pedang tiba. Segera setelah keduanya bersentuhan, tubuh pedang keindahan spiritual bergetar hebat dan pedang yang bersinar di sekitarnya langsung hancur. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba memegang gagang pedang-pedang keindahan spiritual. Mileye memegang pedang keindahan spiritual dan menebas ke depan. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Pada saat ini, barulah dia mengekspos kartu asnya. Ketika menghadapi musuh, dia akan membunuh dengan satu pedang tanpa memberi kesempatan pada lawannya ketika dia yakin. Tetapi baru saja, dia tidak sepenuhnya yakin, jadi dia memilih untuk menggunakan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Saat ini adalah waktu terbaik untuk mengeluarkan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Saat Mileye menampilkan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, momentum pedang yang terkandung dalam pedang keindahan spiritual bisa langsung mencapai puncaknya. Momentum pedang. Pedang ini memiliki momentum yang tak tertandingi. Saat Mileye menampilkan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, wajah pria berbaju hitam di hadapannya berubah drastis. Dia tidak melarikan diri, karena bila melarikan diri, maka dia pasti akan mati. Ekspresi pria berbaju hitam itu terlihat mengerikan dan dia menghentakkan kaki kanannya, hancurkan. Tanah dalam radius 10 meter di antara keduanya tiba-tiba retak, kemudian pria berbaju hitam tiba-tiba menjadi ilusi dan dalam sekejap, bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan Mileye. Setiap bayangan kaki membawa kekuatan yang kuat hingga langsung mengeluarkan suara ledakan di lapangan. Itu adalah suara udara yang terkoyak. Melihat adegan ini, ekspresi Benetmo yang tidak jauh tiba-tiba berubah. Ini setidaknya adalah teknik seni bela diri alam bumi dan ranah pria berbaju hitam ini setidaknya adalah alam mahir gaib. Seorang master yang nyata. Jejak kekhawatiran muncul di mata Benetmo. Di bawah. Suara ledakan bergema tiba-tiba, kemudian sesosok langsung terbang keluar. Melihat sosok ini, Benetmo tiba-tiba menghela nafas lega. Karena sosok ini bukanlah Mileye, melainkan pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam mundur terus-menerus hingga puluhan kaki dan setiap kali dia mundur selangkah, dia akan menyemburkan darah dari mulutnya. Tidak hanya itu, tetapi tanah di bawahnya juga terus mengalami kehancuran. Kekuatan itu saling berhubungan. Kekuatannya yang tadi dan pedang Mileye saling bertabrakan, lalu ketika dia kalah, dia secara alami akan diserang balik oleh kekuatannya sendiri. Segera, pria berbaju hitam itu berhenti. Ketika dia berhenti, pakaian hitam di bagian atas tubuhnya hancur. Di bawah pakaian hitam, ada sepotong baju besi perak murni dan di atas baju besi perak, ada retakan yang dalam hingga kulit di dalamnya sudah terlihat. Baju besi. Baju besi inilah yang tadi memblokir pedang Mileye, jika tidak, dia akan mati.
Pria berbaju hitam itu menatap Mileye tidak jauh dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Pupil pria berpakaian hitam itu sedikit menyusut dan kaki kanannya tiba-tiba dihentakkan ke tanah. Dalam sekejap, puing-puing dan debu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dan meledak ke arah Mileye. Namun, semua itu tidak mampu menghentikan pedang Mileye, di mana pedang keindahan spiritual menebas semua kerikil dan debu. Ekspresi pria berbaju hitam itu berubah drastis, lalu dia mundur selangkah dan menendang pedang keindahan spiritual, di mana tidak mengenai ujung pedang keindahan spiritual, melainkan mengenai tubuh pedang keindahan spiritual. Pedang keindahan spiritual ditendang ke samping, namun pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di hadapannya. Mileye langsung meninju pria berbaju hitam itu. Tinju headshot. Pukulan ini tidak hanya memiliki momentum tinju, tapi juga jiwa pertarungan yang tak terbatas. Merasakan kekuatan di tinju Mileye, pupil mata pria berbaju hitam itu tiba-tiba mengecil, ilmu pedang dan seni bela diri. Setelah beberapa saat, pria berbaju hitam itu langsung terbang ke belakang. Ketika Mileye hendak menembak, tepat pada saat ini, sebuah perubahan tiba-tiba muncul di lapangan, di mana sebuah cahaya dingin muncul di belakang Mileye tanpa peringatan. Mileye menyipitkan matanya sedikit dan berbalik dengan pukulan. Cahaya dingin itu hancur. Namun, tidak ada seorang pun di belakangnya. Mileye melihat sekeliling, dia tidak merasakan apa-apa. Setelah hening sejenak, Mileye tiba-tiba berbalik untuk melihat Benetmo, lindungi aku. Begitu suara itu jatuh, dia melompat beberapa kali dan berlari menuju posisi Lin Siye. Di kejauhan, Benetmo melihat ke belakang Mileye, dan di antara ujung jarinya ada pisau terbang emas. Pada saat ini, di belakang Mileye, cahaya dingin lainnya muncul lagi dalam diam. Mileye tidak melihat ke belakang, karena pisau terbang emas telah muncul di belakangnya. Sinar cahaya dingin itu langsung dihancurkan oleh pisau terbang emas ini. Tetapi pada saat ini, panah bulu hitam tiba-tiba melesat dari sisi kanan Mileye. Mileye menoleh dan pedang keindahan spiritual di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Panah berbulu hitam itu langsung dihancurkan oleh pedang Mileye, tetapi pada saat ini, panah lain muncul di depannya dan di belakang panah ini, ada dua anak panah lagi. Tiga panah saling terhubung. Tiga panah yang dilepaskan berturut-turut. Mileye membuka telapak tangannya, pedang keindahan spiritual muncul di telapak tangannya dan saat berikutnya, Mileye menebas ke depan. Di atas tubuh pedang, cahaya pedang bersinar. Ketika pedang itu jatuh, panah berbulu di depannya langsung hancur, tetapi setelah panah ini, sebuah panah berbulu langsung mengenai ujung pedang keindahan spiritual. Pedang keindahan spiritual bergetar hebat, tapi anak panahnya hancur. Patut diketahui bahwa pedang keindahan spiritual adalah pedang yang berada di posisi tinggi. Tetapi pada saat ini, panah terakhir tiba-tiba mengubah lintasannya dan menembus dada Mileye. Mileye melemparkan pukulan. Panah itu langsung hancur. Pada saat ini, cahaya dingin muncul dengan tenang di belakang Mileye lagi, tetapi Mileye tidak berbalik. Sesosok bayangan melintas di lapangan dan Benetmo muncul di behind Mileye. Segera setelah itu, pisau terbang menebas ke bawah. Sinar cahaya dingin itu langsung hancur. Benetmo melihat sekeliling dengan waspada, karena sampai sekarang, dia belum menemukan siapa yang melakukannya. Setelah Mileye menghancurkan tiga anak panah, dia melirik dengan dingin ke batu besar di paling kiri, di mana ada seorang pria dengan busur panjang di punggungnya. Pria busur panjang itu menatap Mileye, pedang dan seni bela diri.
Mileye mengabaikan pria yang memegang busur, tubuhnya bergetar dan datang ke depan Lin Siye, di mana dia dalam keadaan pingsan, pucat dan ada jejak darah di tangannya akibat tali. Wajah Mileye tanpa ekspresi dan pedang keindahan spiritual tiba-tiba lepas dari tangannya, lalu memotong tali yang mengikat Lin Siye. Pada saat Mileye mengulurkan tangannya untuk memeluk Lin Siye, di belakang Lin Siye, sebuah bayangan muncul dengan tenang dan saat berikutnya, sesosok muncul di depan Mileye. Segera setelah itu, sebuah pedang hitam menusuk langsung ke posisi pusat energi Mileye dan pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinga Mileye, "Aku sudah lama menunggumu." Tubuh Mileye membeku dan terdiam sesaat. Dia menatap pria berjubah hitam di depannya. "Aku terharu sekali karena pedang tingkat bawah sudah menungguku begitu lama." Bersambung.